Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya mengambil beberapa kartu yang akan saya berikan terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu ataupun gambaran terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa mengambil dan bisa kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, teman-teman hanya bisa berencana, tetapi dibalik dari informasi dan gambaran tersebut ataupun perencanaan dari teman-teman, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah di dalam kartu yang akan yang akan saya ambil memberikan kamu keuntungan atau memang memberikan kamu suatu kerugian? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya tergantung bagaimana pemikiran teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan yang saya pegang tadi, guys. Teman-teman bisa melihat sendiri setiap kartu yang saya ambil tadi. Saya tidak memahami apa informasi yang ada di depan saya ini, tetapi saya akan berusaha melihat dan memberikan informasi tersebut terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa dan gambaran seperti apa yang sudah kamu terima, atau memang ada tindakan yang akan kamu rugikan atau memberikan kamu suatu keuntungan? Wow. Belum apa-apa guys, kartu ini duluan muncul. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang sedang memegang sesuatu, di mana dengan dia memegang sesuatu, dia merasa ada suatu beban atau memang ada suatu masalah terhadap sesuatu hal yang dia pegang tersebut. Kenapa saya mengategorikan seperti itu? Karena ketika saya melemparkan diri kamu dan mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini di siang hari ini, guys, kemungkinan ada suatu masalah yang sedang kamu simpan di dalam diri kamu, tetapi diri kamu tidak berani untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Kalau saya berbicara dari sisi finansial di siang hari ini, mungkin dengan keluarnya kartu yang saya pegang ini, finansial kamu itu sedang berada di titik zona tidak nyaman. Ibaratnya finansial kamu sedang terganggu. Kalau saya berbicara dari segi hubungan ataupun usaha bisnis kamu, dengan keluarnya kartu ini,
kamu itu sedang dihadapkan dalam situasi di mana situasi tersebut, apakah saya ingin melanjutkan usaha saya atau memang saya tidak melanjutkan usaha saya. Karena di sisi lain kamu pun berpikir saya sudah mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar, tetapi kenapa lebih besar pengeluaran daripada keuntungan yang saya dapat? Apakah ini ada faktor dari orang lain atau memang diri saya yang membuat ini semua terhambat? Kalau saya berbicara terhadap hubungan asmara kamu, baik yang berumah tangga, saya melihat di siang hari ini dengan kemunculan kartu ini guys, mungkin ada sisi di mana sisi tersebut kamu menjadi selalu bertanya-tanya apa yang menjadi masalah di dalam hubungan rumah tangga kami ini. Sehingga dengan kamu bertanya-tanya terhadap masalah tersebut, pemikiran kamu selalu memunculkan kekacauan. Apakah diri saya yang membuatnya atau memang pasangan saya yang membuatnya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ingin mencari tahu dan ingin berkata terhadap pasangan saya, tetapi saya takut ketika saya mengutarakannya, saya akan menerima respon bagaimana. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR, mungkin dengan keluarnya kartu ini ada suatu pemikiran di mana pemikiran kamu itu pun kamu bertanya-tanya terhadap hubungan kamu. Apakah mungkin hubungan yang dilalui dengan hubungan komunikasi ini bisa meyakinkan salah satu pihak? Saya curiga terhadap hubungan ini. Muncul kartu ini guys. Nah, kenapa saya mengategorikan itu terhadap diri kamu di siang hari ini? Karena memang ketika mata batin saya melihat diri kamu, ibaratnya diri kamu ini sedang menangis melihat kondisi kehidupan kamu. Nah, kalau saya berbicara di sisi lain guys, di luar dari kamu, atau mungkin memang pasangan kamu, atau mantan pasangan kamu, atau memang orang lain, dengan kemunculan kartu ini saya melihat seseorang tersebut pun untuk siang hari ini merasa ada suatu masalah yang sedang dia hadapin, di mana masalah yang dia hadapin tersebut dia tidak tahu jalan keluarnya. Dia sudah mencoba beberapa kali untuk mencari tahu jalan keluar tersebut, tetapi dia tidak mampu. Ingin lari dan ingin pergi. Apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan yang saya terima ini? Apakah memang permasalahan yang saya terima ini perbuatan saya terhadap kehidupan saya di masa lalu ketika saya memiliki pasangan, atau memang kehidupan saya di masa lalu saya terlalu arogan, atau memang kehidupan saya terlalu sombong? Seseorang berpikiran seperti itu guys di sisi lain. Nah, dengan kemunculan kartu ini, apa yang membuat diri kamu itu menyimpan suatu masalah, dan apa yang membuat diri seseorang di sisi lain menyimpan suatu masalah juga? Wow. Muncul kartu ini guys, dimana kartu ini saya gambarkan seseorang bisa saja ketika menjalankan suatu kehidupan, baik dari tindakan dia ataupun perbuatan dia, dia selalu menyombongkan diri dia selalu bersikap angkuh dan bersikap seenak-enaknya, seakan-akan diri dia itu dianggap dia dewa. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, yang membuat diri kamu itu menyimpan suatu masalah di dalam kehidupan kamu, karena mungkin ada perbuatan dari seseorang yang saya katakan tadi berupa kesombongan,
arogan, dan berkuasa terhadap diri kamu. Ini yang membuat itu, guys. Sehingga muncul di pemikiran kamu, apakah saya ingin melawan dia, atau memang saya hanya bisa duduk diam melihat dari situasi dan perbuatan dia kepada saya. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lain, kenapa sisi lain tersebut menyimpan masalah? Karena dia pun merasa diri dia, ibaratnya dia sudah menerima yang namanya hukum tabur tuai. Mungkin ketika saat ini di siang hari ini dia menerima suatu masalah terhadap diri dia, karena memang ketika dia bersama diri kamu, dia memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, memperlakukan diri kamu dengan rasa kesombongan dia. Makanya orang lain pun untuk saat ini memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan orang lain terhadap diri dia. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, guys, bagaimana di bagian kedua? Wow. Ada muncul kartu The Hangman. Di mana kartu ini seakan-akan memberikan situasi seseorang tersebut merasa dilema, merasa bimbang, merasa ragu. Ibaratnya ketika diri kamu saya lemparkan terhadap kartu yang saya pegang ini, mungkin di siang hari ini, guys, kaki di atas, kepala di bawah. Kenapa saya mengategorikan tersebut? Karena ketika saya mengangkat kedua kartu ini, masalah dari perbuatan orang yang keras kepala terhadap diri kamu. Ini yang membuat diri kamu itu dilema. Tindakan apa yang akan saya berikan terhadap orang yang membuat diri saya bisa menerima suatu masalah? Kamu berpikir waktu demi waktu, hari demi hari untuk menghadapi orang yang keras kepala ini. Begitu juga di sisi lain, di siang hari ini, dia pun merasa ragu terhadap masalah yang dia pegang. Karena orang lain pun sudah memperlakukan diri dia dengan seenak-enaknya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu The Hangman ini, bagaimana kartu di sampingnya, guys? Wow, muncul kartu The Chariot. The Chariot, guys, dimana seseorang harus bisa menentukan satu pilihan, apakah pilihan yang ditentukan itu bersifat putih ataupun bersifat yang hitam. Kamu harus bisa menentukannya, guys. Kamu jangan merasa diri kamu itu dilema, kamu jangan merasa diri kamu itu bimbang. Karena ketika kamu bisa menentukan satu pilihan atau satu tindakan terhadap perbuatan seseorang yang keras kepala ini kepada diri kamu, masalah yang sedang kamu pegang tersebut akan hilang. Bukan hanya kemunculan kartu The Chariot ini, kamu bukan hanya untuk memilih satu pilihan, tetapi di sisi lain pun kamu harus bisa merasa sifat ambisius. Saya harus bisa fokus terhadap diri saya. Saya tidak mau lagi dihadapkan terhadap orang yang keras kepala ini. Kamu harus berpikiran secara ambisius, guys. Kamu ubah pemikiran kamu pemikiran yang kolot menjadi pemikiran yang maju. Atau memang, kalaupun memang kamu tidak bisa menentukan satu pilihan terhadap masalah ataupun terhadap kehidupan yang sedang kamu
terima untuk saat ini, baik melalui dari pasangan kamu ataupun orang yang berada di sekeliling kamu, setidaknya kamu bisa memberikan secara komunikasi. Bicarakan dengan baik-baik apa yang membuat diri kamu berbuat seperti itu kepada saya. Saya ini bukan lawan kamu, saya ini adalah pasangan kamu. Jangan memperlakukan diri saya seperti lawan di dalam hidup kamu. Komunikasikan, guys. Baik secara LDR ataupun hubungan rumah tangga kamu. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan pekerjaan kamu, setidaknya kamu pun harus bisa juga berkomunikasi terhadap rekan kerja kamu ataupun atasan kamu. Bicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun memang nanti ketika kamu membicarakan hal tersebut terhadap kedua aspek tersebut, baik yang bersikap positif ataupun bersifat negatif, setidaknya dengan apa yang kamu bicarakan, kamu mendapatkan suatu solusi ataupun jawaban agar kamu bisa memperbaikinya untuk ke depan. Ini dia, guys. Nah, kalau di sisi lain saya berbicara, seseorang pun sedang merasakan suatu pertengkaran ini. Kenapa saya mengategorikannya ada suatu pertengkaran? Karena memang pertengkaran yang dia hadapin, karena memang dari perbuatan dia sendiri. Dia sendiri yang berbuat, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, dengan adanya suatu pertengkaran, dia bingung harus melakukan apa dan bertindak seperti apa. Rasa kebingungan yang sedang dia pegang. Nah, dengan kemunculan kartu The Chariot, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul kartu Ace of Cups. Lagi-lagi, guys, saya mengingatkan kepada diri kamu, bangkit, tentukan pilihan di dalam kehidupan kamu. Kamu jangan ragu, karena dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini, kamu memang merasa dilema. Tetapi dari rasa dilema kamu itu muncul pemikiran di hati kamu, mau nggak mau untuk kedepannya saya harus bisa memulai hal yang baru. Saya tidak mau lagi terikat dengan hubungan seperti ini yang sama sekali tidak memberikan saya suatu keuntungan. Ini dia, guys. Untung muncul kartu Ace of Cups. Ketika kamu mengambil satu pilihan, kamu akan ditunggu dengan hal yang baru. Nah, dengan bagian ketiga bagaimana, guys? Price of Cups. Semangat baru, jiwa baru, perbuatan baru. Untuk kedepannya, saya melihat ada seseorang yang akan berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi kamu pun harus penuh dengan kewaspadaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kamu ingin berjalan sesuai dengan harapan kamu, kamu jangan pernah melihat bagaimana keadaan kamu di masa lalu. Karena ketika kamu melihat bagaimana keadaan kamu di masa lalu, kamu akan terkenang yang namanya masalah-masalah dan apa yang diberikan oleh pasangan kamu. Ini dia, guys. Kartu selanjutnya, Knight of Wands. Dengan kemunculan kartu Knight of Wands ini, guys, apabila saya mengkaitkannya terhadap kartu di sampingnya, saya
seakan-akan ada suatu reaksi seseorang harus bisa mengubah arah kehidupannya untuk ke depan. Karena ketika dia bisa mengubah arah kehidupannya untuk ke depan, dia akan dihadapkan yang namanya kehidupan baru, hal baru, dan babak baru. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Bisa saja ketika diri kamu saya kaitkan bisa mengubah kehidupan kamu atau arah kehidupan kamu, kamu akan menerima yang namanya keberuntungan. Tetapi dengan syarat ketika kamu bisa mengubah arah kehidupan kamu untuk kedepannya, kamu jangan pernah lagi untuk melihat dan menoleh bagaimana kehidupan kamu di masa lalu. Karena ketika kamu menoleh terhadap kehidupan kamu di masa lalu, kamu akan terganggu dengan hal tersebut, guys. Di sisi lain, saya berbicara seseorang untuk kedepannya akan merasa ada situasi kekacauan yang akan dia terima dari perbuatan dia. Ini dia, guys. Nah, kartu terakhir. Wow. Muncul kartu ini, guys. Seseorang yang sedang melihat keadaan dia yang selalu gagal. Nah, dengan apa yang saya katakan tadi, guys, saya berbicara terhadap dua sisi, terhadap diri kamu dan terhadap sisi orang lain. Kenapa saya mengategorikannya terhadap sisi kamu? Mungkin ketika kamu tidak bisa melupakan bagaimana perilaku orang yang telah membuat diri kamu dan telah dihadapkan terhadap permasalahan, itu akan membuat diri kamu selalu gagal. Ibaratnya cerita omong kosong. Akan kamu terkenang di pikiran kamu tersebut. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lain, dengan keluarnya kartu ini bisa saja seseorang untuk kedepannya akan merasa kacau karena dia merasa kehidupan dia sudah gagal untuk kedepannya. Ini dia, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.